Peluang jadi PNS sangat besar. Berikut 10 daftar sekolah kedinasan yang patut jadi pilihan. Dikutip dari Seputar Lampung, edisi Sabtu 10 Oktober 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang selalu kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Menjadi pegawai negeri sipil atau PNS masih menjadi impian banyak orang. Status sosial yang tinggi di masyarakat, penghasilan yang rutin dan terjamin seumur hidup menjadi sejumlah hal yang menjadi alasan. Namun, persaingan untuk menjadi PNS semakin ketat. Tingginya minat masyarakat ternyata berbanding terbalik dengan ketersediaan formasi yang justru semakin berkurang. Selain karena alokasi anggaran pemerintah yang kian terbatas, juga dalam rangka perampingan birokrasi yang digalakkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah departemen bahkan melakukan moratorium penerimaan PNS dalam jangka waktu beberapa lama. Kementerian Keuangan RI misalnya. Bahkan untuk tahun 2020 rekrutmen CPNS ditiadakan karena masih akan menuntaskan rekrutmen CPNS tahun 2019 yang belum tuntas karena pandemi. Sedangkan untuk CPNS tahun 2021 meski ada sinyal dan Menpan akan diselenggarakan, namun jumlah dan formasinya dibatasi. 3 sektor yang akan menjadi prioritas adalah kesehatan, pendidikan, dan teknis. Jika rekrutmen melalui jalur umum ada yang dimoratorium atau dibatasi, rekrutmen melalui jalur sekolah kedinasan masih berjalan seperti biasa. Ini artinya peluang untuk menjadi PNS masih terbuka lebar. Hanya saja Anda perlu berjuang lebih keras dan menyusun persiapan lebih lama. Salah satunya dengan sekolah di sekolah kedinasan yang lulusannya bisa secara otomatis diangkat atau diprioritaskan untuk menjadi aparatur negara. Namun, sebelum memilih sekolah kedinasan yang diminati, perlu untuk selalu update info terkininya. Karena beberapa sekolah kedinasan ada yang penerimaan CPNS-nya di moratorium juga. Untuk tahun 2020 ini misalnya, pemerintah tetap melanjutkan proses seleksi untuk sekolah kedinasan, kecuali Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN dan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dikutip dari laman Kemenpan RB, berikut daftar instansi dan sekolah kedinasan yang telah membuka pendaftaran sekolah kedinasannya. 1. Kementerian Dalam Negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. 2. BSSN, Politeknik, Siber, dan Sandi Negara. 3. Kementerian Hukum dan HAM, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip, dan Politeknik Ilmu Keimigrasian atau Poltekim. 4. BIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. 5. BPS atau Politeknik Statistika STIS. 6. Kementerian Perhubungan, terdiri dari 18 sekolah tinggi, politeknik, dan akademi, yakni A. Pendidikan Transportasi Darat, Politeknik Transportasi Darat Indonesia, PTDI dan STTD, Bekasi. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, PKTJ Tegal. Politeknik Perkeretaapian Indonesia, PPI Madiun. Politeknik Sungai Danau Penyeberangan, Poltrans SDP Palembang. Politeknik Transportasi Darat, Poltrada Bali. B. Pendidikan Transportasi Laut, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP Jakarta.
Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Makassar, Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, Politeknik Pelayaran Poltekpel Sumatera Barat, Politeknik Pelayaran Poltekpel Malahayati Aceh, Politeknik Pelayaran Poltekpel Banten. D. Pendidikan Transportasi Udara, Politeknik Penerbangan Indonesia PPI Curug, Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya, Politeknik Penerbangan Poltekbang Makassar, Politeknik Penerbangan Poltekbang Medan, Politeknik Penerbangan Poltekbang Palembang, Politeknik Penerbangan Poltekbang Jayapura. Selain ke-6 sekolah kedinasan di atas, ada beberapa sekolah kedinasan lain yang cukup prospektif untuk dimasukkan ke dalam list. Hanya perlu terus update apakah sekolah yang bersangkutan membuka pendaftaran atau tidak. 4 sekolah kedinasan lainnya antara lain Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN dan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika STMKG, Sekolah Tinggi Transportasi Darat STTD, dan Politeknik Pelayaran Surabaya. Untuk Politeknik Pelayaran Surabaya, kabarnya peminat perguruan tinggi kedinasan atau PTK ini terbilang lebih rendah dibanding PTK-PTK yang lain, sehingga persaingan masuknya juga lebih longgar. Terdapat 192 lowongan kuota mahasiswa baru untuk 899 pelamar pada tahun 2018. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terkini lainnya. Terima kasih.